Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Ilmu Jariah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan rizki yang melimpah. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar, semoga apa yang kalian inginkan segera terkabul. Kali ini kita akan membawakan kisah sahabat Rasulullah yang dapat mengeluarkan cahaya dari mulutnya. Kisah ini diceritakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia bercerita, saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan ke suatu kaum yang memusuhi kaum muslimin. Pada saat itu pasukan muslimin meraih kemenangan. Setelahnya, saat pasukan kaum muslimin pulang dari peperangan menuju Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyambut mereka di dekat Madinah. Sesampainya dekat Madinah, pemimpin pasukan yaitu Zaid bin Harithah turun dari untanya dan mencium tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian merangkul dan seraya mencium kepalanya. Kemudian diikuti oleh Abdullah bin Rauhah dan Qais bin Asim. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun merangkul mereka berdua. Selanjutnya, seluruh pasukan berkumpul di depan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah dan beliau menjawab salam mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ceritakanlah apa yang terjadi selama bepergian kepada saudara-saudara kalian yang berada di sini, agar aku memberikan kesaksian dari apa-apa yang kalian ucapkan. Karena Jibril telah memberitahukan kepadaku tentang kebenaran yang kalian ucapkan." Salah seorang pasukan kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ketika kami berada di dekat pasukan lawan, kami mengutus seorang mata-mata dari pihak mereka agar memberitahukan kepada pasukan kami mengenai kondisi dan jumlah mereka. Kemudian mata-mata tersebut menemui kami dan berkata, jumlah mereka 1.000 orang, sedangkan jumlah kami 2.000 orang. Namun yang 1.000 pasukan lawan itu hanya menunggu di luar benteng kota, sedangkan yang 3.000 menunggu di jantung kota. Mereka sengaja menggunakan tipu daya dan berbohong bahwa kekuatan mereka hanya 1.000 tentara, supaya kami berani melawan mereka dan memenangkan pertempuran." Cerita itu pun berlanjut. Pasukan musuh di dalam kota kemudian menutup pintu gerbangnya. Pasukan muslimin kemudian menanti di luar. Ketika malam telah tiba, mereka tiba-tiba membuka pintu gerbang dikala pasukan muslimin lelap tertidur. Namun hal itu terkecuali Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rauhah, Qatadah bin Nu'man, dan Qais bin Asim yang masih sibuk mengerjakan sholat malam dan membaca Al-Quran di 4 sudut perkemahan. Di dalam kondisi yang gelap gulita itu, para musuh menyerang kaum muslimin dan mereka menghujani kaum muslimin dengan panah hingga kaum muslimin kesulitan menghalau karena gelapnya malam. Di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba kaum muslimin tersebut melihat cahaya yang datangnya dari para pembaca Al-Quran. Cahaya seperti api mereka saksikan keluar dari mulut Qais bin Asim, dan keluar cahaya seperti bintang kejora keluar dari mulut Qatadah bin Nu'man. Lalu dari mulut Abdullah bin Rauhah keluar sinar seperti cahaya rembulan. Keempat cahaya itulah yang menerangi pasukan muslimin dan membuat gelapnya malam seakan terang di waktu siang. Akan tetapi pasukan musuh tetap melihat seakan masih dalam keadaan kegelapan malam. Sang panglima perang, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian memimpin pasukan muslimin yang menyerang dengan memasuki daerah lawan. Pasukan muslim dapat mengepung, membunuh sebagian mereka dan menawan mereka. Selanjutnya mereka mampu memasuki jantung kota dan mengumpulkan ghanimah perang. Wahai Rasulullah, yang membuat kami sangat heran adalah cahaya yang keluar dari keempat sahabat, dan kami tidak melihatnya cahaya seperti itu. Cahaya dari mulut mereka itu mampu menerangi kami sehingga kami menang, terang salah satu pasukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.